Beberapa tahun yang lalu, ada yang namanya megapixel race, di mana tiap produsen smartphone ingin memiliki megapiksel yang besar untuk kamera smartphone mereka. Dan sekarang ada perlombaan baru, yaitu adalah fast charging race, di mana setiap smartphone memiliki kemampuan charging yang cepat dan wattnya besar-besar. Nah, pertanyaannya, kalau charging semakin cepat sampai ratusan watt seperti sekarang ini, apakah itu benar-benar menguntungkan untuk kita sebagai penggunanya? Saya akan curhatin di video kali ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Seperti yang saya bilang di awal video, memang ada perlombaan saat ini di industri smartphone, tapi sayangnya bukan perlombaan untuk memurahkan harga jual, bukan. Tapi lombanya adalah lomba fast charging. Dan sebenarnya ini nggak aneh, karena sebelumnya ada megapixel race, di mana setiap smartphone itu berlomba punya megapiksel kamera yang besar. Tapi untungnya, saya bersyukur sekali, pengguna smartphone itu memakai rasionalnya dengan tepat karena sampai threshold tertentu ternyata megapiksel itu tidak sesignifikan itu efeknya. Jadi, ya, orang-orang mulai sadar, jumlah kamera memang perlu banyak, tapi tidak perlu sebanyak itu. Megapiksel perlu besar, tapi tidak perlu sefantastis itu. Dan apakah hal ini juga akan berlaku nantinya di perlombaan fast charging ini? Karena saat ini fast charging itu sangat-sangat cepat, bahkan mencapai ratusan watt. Dan mungkin pertanyaan besarnya untuk yang awam, kok bisa ya punya watt yang besar sekali untuk smartphone? Dan sebenarnya itu adalah campur tangan dari USB-IF, sebuah forum yang ngurusin standar USB. Dan pada kuartal 1 2021, mereka menetapkan upgrade untuk spesifikasi dari USB Type-C yang terbaru. Dan salah satu yang menarik di sini adalah menaikkan EPR, atau Extended Power Range, menjadi 240 watt. Tujuan awalnya adalah untuk memungkinkan USB Type-C terhubung dengan monitor yang besar, dan juga gaming laptop, dan juga workstation. Tapi ternyata ada efek lainnya, yaitu adalah charging speed yang bisa dioptimalkan. Dan sejak itu para produsen smartphone berlomba untuk meningkatkan kapabilitas charging speed dari smartphone-nya. Salah satunya adalah ini adalah Realme GT Neo 3 150 watt, di mana ini sebenarnya ada varian lainnya yang 80 watt. Mungkin, ini tebakan saya aja, bedanya adalah di sini menggunakan USB Type-C 2.1 yang terbaru, makanya bisa sampai 150 watt, sedangkan yang 80 watt mungkin versi yang sebelumnya, di mana dilimitasi nggak nyampe ratusan watt. Mungkin ya, kalau mau tahu pasti tanya aja ke Realme. Dan smartphone ini akan menjadi referensi saya untuk pembahasan kali ini tentang charging speed, jadi saya akan bahas menggunakan smartphone ini. Dan untuk itu, kita bahas dulu spesifikasi dasarnya. Realme GT Neo 3 150 watt ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8100. Menggunakan Realme UI 3.0 berbasis Android 12 dan RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB, memiliki layar AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz dan support HDR10+. Dan untuk baterainya, ini 5000 mAh. Dan sedikit ngebahas mengenai performa, untuk speed read and write-nya menurut saya ini bagus, ini lebih cepat dari yang saya harapkan. Dan kemudian di sini juga ada GT Mode, di mana kita bisa meningkatkan performa dari handphone ini, tapi efeknya adalah suhu dari device-nya sedikit meningkat. Dan apakah ini berpengaruh ke performa secara keseluruhan? Ternyata iya, tapi nggak signifikan. Dan juga untuk stabilitas kerja sebenarnya angkanya di bawah ekspektasi saya berharap di angka 90-an, tapi ternyata cuma mencapai 70-an% aja. Bahkan di beberapa kali tes ini sempat drop ke 50-an%. Jadi ya, untuk stabilitas saya agak kecewa. Dan sekarang kita bahas yang terkait sama tema dari video kali ini, yaitu adalah baterainya. Untuk daya tahan baterai sebenarnya nggak terlalu impresif menurut saya karena di bawah rata-rata smartphone lain. Untuk beberapa kali tes, ini hasilnya tidak lebih bagus dari smartphone lain yang ada di tahun lalu. Dan aspek yang paling makan daya adalah untuk kamera, video, dan 3D render. Dan kalau ngelihat korelasi dengan tes sebelumnya, kayaknya memang untuk 3D processing, chip ini kerja keras banget, agak kedodoran. Jadi asumsinya kalau pakai smartphone ini untuk content creation kayaknya akan lebih boros baterai ketimbang kalau kalian cuma pakai untuk sosial media aja. Dan sekarang kita masuk ke charging speed testnya, dan ini hasilnya memang spektakuler banget. Untuk pengetesan secara normal menggunakan kepala charger dan kabel bawaan, hanya membutuhkan waktu 10 menit 10 detik untuk terisi sampai 50%, dan untuk 100% full itu membutuhkan waktu 30 menit. Dan menurut saya itu udah cepat, tapi ternyata smartphone ini punya settingan lain, yaitu adalah rapid charging. Dan saya penasaran, ini apa? Apa bedanya? Dan akhirnya saya jajal. Dan hasilnya, ini cepat banget. Full 100% yang tadinya 30 menit, hanya jadi 17 menit aja. Hampir separuhnya.
Itu keren banget angkanya. Dan saya ngisinya itu dari 10%, bukan dari 0%. Kenapa bukan dari 0%? Karena sebenarnya kalau pengecasan itu dari 0%, itu kondisi yang sangat-sangat tidak ideal. Smartphone kalian sebaiknya jangan pernah dalam kondisi 0% baterainya, karena akan mengurangi secara signifikan umur baterainya. Jadi, ketika sudah lowbat, ya kira-kira 10%, itu sebaiknya sudah di-charge. Itu adalah tes di kehidupan nyata. Karena selama ini yang digaungkan oleh brand, yang dari 0 sampai 100 itu adalah kondisi di labnya mereka, kondisi yang bisa diatur suhunya, kondisi yang chargingnya diawasi. Jadi menurut saya itu tidak tes di kehidupan nyata. Sedangkan kalau di kehidupan nyata mungkin dari 10%, 15%, 5%. Jadi saya mengambil angka tengahnya 10% dan hasilnya seperti itu. Lalu sekarang, pertanyaannya, kalau smartphone-nya bisa nge-charge cepet banget, apa sih sebenarnya dampak yang paling berasa berubahnya? Menurut saya adalah kebiasaan atau pola nge-charge dari tiap orang itu akan berubah. Jadi kalian nggak perlu lagi nge-charge sebelum tidur. Bisa setelah bangun tidur, luangkan waktu setengah jam sambil beres-beres sebelum berangkat, kalian baru charge dan ini akan full. Itu adalah cara yang baru, sedangkan cara yang lama harus sudah diganti. Resiko untuk overcharge itu tetap ada, dan saya selalu menyarankan jangan sampai overcharge terlalu lama. So, harus ada pembiasaan dari diri kita. Dan hal lainnya yang juga perlu di-adjust atau disesuaikan karena memang ini nge-charge-nya bisa lebih cepat, yaitu adalah ukuran kepala chargingnya. Karena ukuran kepala chargingnya jadi besar seperti ini, karena kalau saya pribadi, untuk nge-charge handphone, bahkan laptop, saya pakainya ini. Jadi relatif kecil, dan ini memang support untuk banyak protokol, ya bisa power delivery juga. Tapi ini nggak bisa nih untuk 150 watt, yang bisa ini. Bahkan saya punya kepala charger lain yang memang ukurannya lebih besar juga sih, tapi ini untuk 3 slot sekaligus. Ini pun hanya bisa sampai 100 watt. Jadi memang unik sekali, sampai 150 watt bisa pakai ini, tapi ini cuma satu colokan aja. Artinya harus ada space lebih untuk saya ngebawa ini kemana-mana. Kalau saya punya 2 smartphone, ini kan colokannya cuma 1 ya, jadi saya harus bawa paling nggak 2 begini, gitu. Jadi ya ada perubahan dalam ukuran pouch kantong yang saya bawa untuk ngebawa aksesoris, baik itu charger dan kabelnya. Dan untuk kabelnya, sebenarnya ini bisa dibilang kabel umum, karena kalau kalian punya kabel 10 ampere C2C, kalian bisa ganti nggak pakai ini. Itu harusnya bisa. Cuma kabel 10 ampere, saya nggak tahu nyarinya di mana. Saya punya paling 5 ampere aja. Saya belum nemu yang 10 ampere, tapi ini 10 ampere. Jadi, ya, mungkin bisa dicari di e-commerce ya. Dan lagi, dengan nyiapin cadangannya, untuk orang-orang yang kayak saya butuh cadangan untuk kabel dan juga charger, karena takut ketinggalan, satu di kantor, satu di rumah, biasanya kayak gitu. Jadi, saya harus spare biaya lagi untuk nyiapin aksesorisnya. Dan mungkin kalian, kalau pengen mengoptimalkan kemampuan charging dari smartphone ini, atau smartphone Realme yang lain yang nantinya kemampuan chargingnya makin cepat lagi, ya artinya harus ada biaya lebih untuk aksesoris itu. Dan juga hal yang perlu dipikirkan oleh orang-orang terkait sama kemampuan chargingnya yang besar, 150 watt, yaitu adalah ya listrik rumah kalian. Meskipun ini terdengar seperti jokes ya, tapi menurut saya ini perlu jadi concern untuk kalian yang listrik rumahnya agak terbatas. Karena ya ini adalah teknologi yang kita nggak bisa lihat. Artinya pengaturannya secara AI dilakukan oleh si smartphone ini. Saya nggak yakin 150 watt itu utuh. 150 watt terus-terusan. Saya nggak yakin seperti itu. Tapi seandainya iya dan terjadi, listrik kalian tuh kuat nggak gitu. Misalkan kalian ada laptop gaming 16 biji gitu. Nyala semua, terus ngecas ini, terus listriknya drop. Ya, mungkin aja terjadi. Ya, kalau bisa jangan terjadi sih. Jangan terjadi. Baru gue bilang listrik tempat syuting gue langsung bermasalah. Kenapa ya? Ini gara-gara lu nih. Dan menurut saya pemikiran-pemikiran seperti itu normal dan wajar. Karena ini adalah sebuah teknologi baru, teknologi yang bahkan kita nggak bisa lihat juga sebenarnya kontrolnya di mana. Kita cuma bisa lihat indikatornya, chargingnya cepat, bergerak angkanya. Tapi udah, itu aja yang bisa kita lihat. Apakah real works-nya seperti itu, kita nggak tahu. Kita nggak benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam smartphone ini. Jadi kita cukup percaya aja. Kita menaruh percayanya ke Realme dan ya, itu yang akan terjadi gitu. Sejujurnya, banyak orang yang pakai ini, saya rasa nggak benar-benar mengerti teknologinya seperti apa. Tapi yang terasa adalah manfaatnya. Dan memang pembelian produk itu biasanya begitu. Nggak melulu tentang hal rasional, nggak melulu tentang hal yang logis, tapi juga hal-hal yang psikis kalau saya nyebutnya. Jadi ketika orang merasa nyaman, orang merasa paham, orang merasa percaya sama sebuah produk, mereka akan beli itu. Jadi kalau kalian percaya kalau ngecas cepat ini adalah solusi untuk kalian,
Ya, silahkan aja, silahkan beli. Tapi kalau untuk kalian yang belum berpikir itu adalah solusi, atau mungkin bagi kalian bahkan itu bukan masalah, ini adalah sebuah teknologi yang absurd mungkin bagi kalian. Ngapain ngecas cepet-cepet? Gue nggak ada masalah selama ini, misalkan seperti itu. Tapi buat kalian yang ngerasa, aduh kok ini ngecas lama banget ya, perlu lebih cepat lagi, kalau bisa 2 menit full gitu. Ya mungkin ini adalah tahapan menuju ke solusi itu. Jadi memang teknologi kadang bisa berlaku relatif di mana bagi sebagian orang itu sangat membantu, bagi sebagian yang lainnya itu sangat absurd. Jadi ya, 150 watt adalah kemampuan yang keren secara teknologi, tapi apakah itu benar-benar bermanfaat? Balik lagi ke penggunanya. Makanya pertanyaan di awal itu saya serahkan jawabannya ke kalian. Charging memang makin cepat nih, tapi kitanya jadi makin apa? Apakah makin terbantu? Apakah makin mikir? Ataukah malah jadi makin belajar tentang teknologi baru? Semua tergantung dari kalian. Dan final statement saya tentang handphone ini, tentang GT Neo 3 150 watt, menurut saya ini adalah smartphone yang menjanjikan. Meskipun untuk beberapa aspek menurut saya masih Realme banget, tapi ya dari sisi charging saya suka. Kalau dari sisi yang lain nanti aja dibahasnya. Mungkin ada sesi gibahnya, tapi nanti aja itu. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah share video ini ke teman-temannya. Terima kasih, dan terima kasih. Dan silahkan juga kasih usul kira-kira next saya bahas apa di video saya. Silahkan tulis di bagian komen. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!